Pemirsa, polisi menyebut Reza Arab Oktavian berada di tempat kejadian perkara saat selebgram Lula Lava meninggal di apartemennya. Polisi berencana untuk memeriksa Reza Arab kemarin, namun yang bersangkutan tidak hadir. Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 6 orang saksi terkait kematian selebgram Lula Lava di kamar apartemennya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Iskandar Syah mengatakan ke-6 saksi yang diperiksa yakni yang berada di lokasi kejadian saat itu. Berdasarkan keterangan saksi, petugas telah mendatangkan kronologi dan barang bukti dari lokasi kejadian. Lebih lanjut, Kasat Reskrim juga menambahkan jika kekasih Lula, Reza Arab, saat kejadian juga berada di lokasi. Reza Arab sendiri telah diagendakan diperiksa kemarin. Namun hingga sore hari, musisi sekaligus YouTuber tersebut belum juga hadir. Hanya Adita Baskara, manajer almarhumah Lula Lava, yang terlihat mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan. Bukti-bukti sendiri telah dikirimkan ke laboratorium forensik. Meski begitu, pihak kepolisian belum bisa memberikan kesimpulan perihal penyebab kematian Lula Lava lantaran masih menunggu keterangan pihak rumah sakit. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dipicu korsleting listrik di bagian mesin kapal ikan yang sedang bongkar muat di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara, ludes terbakar. Sementara di Tambora, Jakarta Barat, sebuah mobil terbakar dipicu korsleting listrik. Api cepat melalap kapal motor KM Makin Melimpah di dermaga barat Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara dini hari tadi. ABK kapal yang ada di lokasi pun panik lalu berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Kebakaran bermula saat kapal bersandar dan sedang melakukan bongkar muat hasil tangkapan ikan. Diduga adanya korsleting listrik, api pun mulai menjalar. Api baru bisa dipadamkan setelah 19 unit mobil damkar beserta 114 personil dikerahkan ke lokasi. Sementara di Jalan Latu Menteng, Tambora, Jakarta Barat, sebuah mobil yang tengah melaju terbakar. Api awalnya muncul dari bagian bawah mobil hingga membuat warga dan pengguna jalan panik. 2 unit damkar beserta 9 personil diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Diduga mobil terbakar akibat korsleting listrik di bagian mesin, sementara sopir dan penumpang selamat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, hanya hitungan detik motor raib meski sudah terpasang alarm dan kunci stang di sebuah rumah kontrakan di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Di Bekasi, Jawa Barat, pria mabuk mengamuk di lobi apartemen hingga melakukan penganiayaan. Sementara itu di Jember, Jawa Timur, 2 orang bersaudara terlibat aksi carok berebut batas tanah. Kamera CCTV merekam 2 pelaku menggasak motor di parkiran kontrakan Jalan Lewa, Gedong Pasar Rebo, Jakarta Timur saat siang hari. Seorang pelaku masuk ke area kontrakan seolah-olah sebagai penghuni. Perasa aman, pelaku melancarkan aksinya hanya dalam hitungan detik dengan merusak kunci motor lalu kabur dengan hasil curian. Korban pun segera melaporkan aksi pencurian ini ke pihak berwajib. Di Bekasi, Jawa Barat, seorang pria dalam keadaan mabuk mengamuk hingga menganiaya pria lainnya di sebuah apartemen. Ironisnya, pelaku merupakan penghuni liar dan mengamuk karena aliran listrik ke unit yang ditempatinya diputus pengelola. Aksi pelaku pun membuat penghuni lain resah lalu melapor ke polisi untuk menindaknya. Seorang warga Sumarsono 58 tahun tewas usai terlibat aksi carok di Desa Gelagah Wero, Kalisat, Jember. Korban terluka parah di punggung dan tangan akibat sabetan senjata tajam. Usai kejadian, polisi mengamankan BD yang merupakan saudara korban. Diduga aksi carok ini dipicu pelaku yang emosi dengan korban lantaran rebutan batas lahan tanah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, badai salju yang menimpa Amerika Serikat membuat sebagian wilayah selatan tertutup lapisan es dan dilaporkan 29 orang tewas akibat terdampak cuaca dingin ekstrim. Selain itu, badai juga menyebabkan lebih dari 14.400 jadwal penerbangan dibatalkan. Badai salju melanda sejumlah kota di Amerika Serikat.
Para ahli meteorologi memperkirakan badai membawa salju 20 hingga 30 cm dan membuat sejumlah jalan tertutup timbunan salju. Di wilayah timur laut, sedikitnya 29 orang dilaporkan tewas dampak cuaca dingin ekstrim ini. Pemerintah pun menutup semua proses belajar mengajar di seluruh sekolah sejak Senin lalu. Tumpukan salju tebal lebih dari 30 cm membentang sekitar 2.100 km dari Arkansas hingga New England hingga melumpuhkan lalu lintas. Badai salju ini juga menyebabkan 14.400 jadwal penerbangan dibatalkan atau menjadi pembatalan tertinggi yang terjadi setelah pandemi COVID-19. Pelayanan Cuaca Nasional Amerika Serikat menyatakan bahwa wilayah di utara Petersburg mengalami curah hujan salju hingga sekitar 50 cm dan menghadapi suhu angin dingin mencapai minus 31 derajat Celcius. Penderitaan warga diperparah lagi karena adanya pemadaman listrik. Hingga Senin, badai diperkirakan akan berdampak pada lebih dari 230 juta orang di seluruh Amerika Serikat. Badan Layanan Cuaca Nasional memperingatkan bahwa badai diperkirakan akan berlangsung selama beberapa hari. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menolak mentah-mentah soal ide menempatkan Polri di bawah kementerian khusus. Listio Sigit bahkan menyebut mending menjadi petani ketimbang menjadi menteri kepolisian. Semua ya, berapa orang yang menyampaikan ke saya? Di akhir rapat kerja bersama dengan Komisi 3 DPR RI, Jenderal Listio Sigit tegas menolak penempatan Polri di bawah kementerian karena dinilai akan melemahkan institusi Polri, bahkan Presiden RI. Kapolri awalnya berterima kasih kepada para fraksi DPR RI yang telah menyatakan dukungan agar Polri tetap di bawah Presiden RI dan keterlibatan DPR dalam fungsi pengawasan polisi yang tetap harus dijalankan. Jenderal Listio juga menyebut penempatan Polri di bawah kementerian khusus akan menimbulkan potensi matahari kembar hingga ia meminta jajarannya memperjuangkan posisi Polri tetap di bawah Presiden. Mendukung maksimalisasi kerja. Menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja. Oh iya, ini menyala nih Pak Kapolri, benar. Pemirsa, gempa berkekuatan 5,5 magnitudo mengejutkan warga di kawasan Pacitan, Jawa Timur dan sekitarnya. Getaran gempa juga terasa hingga Jogja, Gunung Kidul, Malang, Kediri hingga Bali. Warga memukul kentongan sebagai peringatan saat terjadinya gempa sebesar 5,5 magnitudo di Pacitan, Jawa Timur. Warga pun nampak berhamburan keluar rumah untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Sementara sejumlah pekerja di gedung bertingkat berhamburan keluar gedung saat gempa mengguncang pada pukul 8.20 pagi tadi. Dilaporkan guncangan cukup terasa di kawasan Pacitan, Ponorogo hingga Madiun. Selain itu getaran juga terasa di Yogyakarta, Gunung Kidul, Malang, Kediri hingga Bali. Kepanikan juga terjadi pada sejumlah pelajar yang tengah menjalani proses belajar mengajar di kawasan Malang Selatan. Sebagian pelajar yang panik keluar kelas untuk mengamankan diri. Titik gempa diketahui berada di 25 km timur laut Pacitan dengan kedalaman 105 km.